pagi Bu Kris. Selamat pagi Pak Repi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak Repi. Pak Repi gimana? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Bu Kris hari ini kelihatan semangat sekali. Oh, puji Tuhan, semangat ya Pak ya. Iya. Bu Sehat Kris, soalnya. saya dengar-dengar nih Bu Kris mau melakukan praktik coaching ya? Oh iya Pak, iya. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Budi Pak. Oh Pak Budi ya? Iya, nanti sebentar lagi. Janjiannya tuh sebentar lagi, mungkin sekitar 10 menit lagi. Oh baik. Ya. Ini Bu Kris, saya ingin mencoba membantu nih. Oh, iya, Dan Pak. ya nanti mengamati percakapan di proses coachingnya ya. Baik, Pak. Apakah sesuai dengan prinsip alur tirta ya Iya. dalam kegiatannya nanti. Nah oleh karena itu nanti saya mencoba nanti pertama ini ingin bertanya dengan Bu Kris. Baik Pak. Ya. Iya. Kira-kira nanti dalam coaching nanti kompetensi yang ingin dikembangkan apa saja Bu Kris? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebetulnya yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak gitu. Secara spesifiknya apa Bu Untuk Kris? spesifiknya mungkin saya mau yang mendengarkan aktif dulu Pak ya. Saya ingin Bapak membantu mengamati bagaimana saya untuk mengembangkan yang kompetensi mendengarkan aktif Oh Pak. iya, Gitu. berarti mendengarkan aktif ya. Ya. Indikator yang ketercapaiannya bagaimana Bu Kris? Saya berharapnya nanti ketika saya bisa mendengarkan aktif, saya memahami permasalahannya apa, kemudian bisa membantu Pak Budi untuk menemukan solusi atas masalahnya gitu, dan mungkin menentukan langkah ke depan Pak Budi mau apa gitu. Kira-kira begitu Pak. Baik, sudah lengkap tuh Bu Kris. Mudah-mudahan nanti praktik coachingnya sukses ya. Terima kasih Pak Repi. Kita lanjutkan. Baik Pak. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Kris. Gimana kabarnya Pak Budi? Luar biasa Bu. Sehat. Iya. Nampaknya sehat terus ya Pak Budi. Semangat. Semangat dan sehat terus Bu. Oke, Pak Budi, kira-kira apa yang mau kita obrolkan ya? Oh iya Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu ya sudah disediakan waktu untuk hari ini bisa ngobrol dengan Bu. Oke, sama-sama Pak. Ya. Jadi yang saya tuh sebenarnya pengen cerita aja sih kondisi situasi belajar di kelas saya itu akhir-akhir ini saya tuh merasa bahwa anak-anak itu murid-murid di kelas saya KKTP-nya pencapaian nilainya tuh kurang, tidak mencapai target. Oke. Berarti dari percakapan kita ini nanti tujuannya adalah bagaimana caranya Pak Budi untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan supaya anak-anak banyak yang mencapai KKTP gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Oke. Menurut Pak Budi, kalau kita skala ya dari 1 sampai 10, itu posisi Pak Budi sekarang di mana? Kalau sisi saya kalau di rate 1 sampai 10 saya di angka 5 Bu untuk saat ini. Di angka 5. Di angka 5. Di angka 5. Oke, di angka 5. Menurut Pak Budi, apa Pak? Apa yang terjadi? Kenapa di angka 5 itu kenapa masih di angka 5 gitu? Pertama karena ya itu tadi Bu, nilainya tidak mencapai target, KKTP-nya rendah pencapaiannya. Kemudian saya juga lihat semangat belajar anak-anak itu kurang karena mungkin mereka merasa bahwa yang saya berikan tugas gitu istilahnya Bu. Jadi saya merasa bahwa semakin kesini seperti tidak ada kemajuan anak-anak itu untuk nilainya. Oke. Menurut Pak Budi ya, kira-kira strategi apa yang bisa Pak Budi lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kalau yang saya pikirkan saat ini, saya tuh punya ya rencana untuk biar anak-anak karena kurang semangat. Saya pengen anak-anak semangat belajar. Ya, oke. Mungkin setelah itu juga saya pengen anak-anak itu punya motivasi lah bahwa mereka situasinya saat ini nilai kalian rendah, biar mereka juga terpacu semangatnya untuk memperbaiki nilai tersebut. Ya, okay. Itu rencana saya ingin meningkatkan semangat mereka dulu. Ya, oke. Nah, caranya Pak Budi, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan
cara apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan ini? Kalau yang terpikirkan saat ini sih caranya saya ingin membuat anak-anak belajar di kelas itu dengan situasi yang gembira. Oke, Mungkin ya. mungkin bisa saya ajak nyanyi-nyanyi. Oke. Kemudian keluar kelas, belajar di luar lah, di Oh. lapangan apa kan sekitar saya tuh sekolahnya kebun. Oh, begitu Mungkin ya. sih, mungkin Oke. buat mereka senang dulu lah, semangat. Berarti supaya ada pergantian suasana. Iya, gitu iya, ya. Oke. betul. Rencana Pak Budi nih ya. Kalau kita skalakan kembali, tadi kan 5 ya. Iya. Kalau sudah diperbaiki nanti mau mencapai ke angka berapa, Pak Budi? Target awal saya 8. 8. Angka 8. 8. Oke, 8. Nah, Pak Budi ini rencananya kapan? Mau mulai Pak Budi terapkan ini rencananya kapan? Kira-kira. Akan saya terapkan minggu depan. Minggu depan. Iya, Minggu semakin depan. cepat semakin baik. Oke, minggu depan akan diterapkan. Kira-kira, adakah orang yang bisa membantu Pak Budi untuk melaksanakan rencana aksi Pak Budi ini? Ada. Jadi saya ada teman rekan sejawat saya tuh guru kelas rendah kelas 1. Oke. Jadi kalau saya lihat tuh mereka di kelas 1 tuh belajarnya menyenangkan, ketawa-tawa, Oh, iya? senang, gembira, nyanyi-nyanyi gitu lah. Mungkin saya akan ya meminta bantuan lah Oke. untuk guru kelas 1 tadi. Oke, berarti apa sih komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini nanti berarti? Komitmen saya adalah saya akan menjalankan ini dengan sepenuh hati, bahwa ini semata-mata untuk anak-anak, kemajuan mereka, dan pasti saya akan melakukan ini kolaborasi tadi. Saya akan berusaha untuk meminta bantuan rekan sejawat saya tadi. Komitmen saya itu, Bu. Oke, iya. Gimana Pak Budi? Rasanya sekarang gimana? Saya sedikit lega lah. Ya, nggak cuma sedikit lega. Artinya saya punya ide, saya punya rencana untuk melakukan perubahan ini. Oke, baik. Semoga sukses ya Pak ya dalam rencana ini. Semoga nanti ketika penerapan memang tetap selalu semangat Pak Budi ya. Siap, Ya, gitu siap, ya Bu. Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga diskusi. Ya, apa kabar Bu Kris? Baik Pak Repi. Ya, saya lihat tadi Bu Kris sudah melakukan coaching dengan Pak Budi ya. Iya, Ya, Pak. bagaimana coba ceritakan Bu Kris? Ya, Pengalamannya tadi. saya sudah melakukan proses coaching bersama Pak Budi. Ya. Kami ngobrol mulai dari tujuannya apa, begitu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sampai ke tanggung jawab itu semuanya sudah kami lakukan bersama, Oh, ya. begitu Pak Repi. Ya. Baik, tadi memang yang saya lihat sudah cukup baik ya, coaching yang dilakukan oleh Bu Kris dengan Pak Budi ya. Saya lihat dari prinsip alur tirtanya sudah tersusun ya. Kemudian langkah-langkah coachingnya juga sudah dilakukan ya. Dan Bu Kris sudah menggali ya, pertanyaan sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Budi. Baik Bu Kris, itu bisa dipertahankan nanti untuk proses Semoga Pak selanjutnya. Repi. Ya, Bu Kris, ini saya juga mau bertanya nih, kira-kira kedepannya kompetensi apa saja yang nanti ingin dikembangkan oleh Bu Kris terkait coaching ini? Oke Pak, mungkin yang hari ini saya minta bantuan Bapak untuk mengamati kompetensi yang mendengarkan aktif. Saya inginnya mendengarkan aktif saya ini nanti bisa dikombinasi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya makin bisa menggali gitu Pak ya, untuk membantu teman-teman yang sejawat gitu Pak. Iya. Ya. Baik, Bu Kris, semoga sukses ya untuk coachingnya ya, dan yang paling penting adalah bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, Repi atas bantuannya. Saya juga mengucapkan ya. terima kasih Bu Ya. Kris atas partisipasi kita dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Repi. Selamat siang Bu Kris. Apa kabar Pak Repi? Alhamdulillah sehat. Semangat. Oh, tetap semangat ya Pak Repi. Ya. Pak Repi, Gimana, saya dengar Kris? Pak Repi mau coaching ya dengan Benar. ibu kita.
Oh ya, gini Pak, nanti saya akan membantu Baik. mengamati percakapan antara Pak Repi dengan Bu Okta. Kemudian saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi. Baik. Dan juga mungkin apakah percakapan ini sudah mengikuti alur tirta. Begitu ya Pak ya. Oke, kira-kira Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di nanti ketika percakapan dengan Ibu Okta? Ya. Kira-kira. Bu Kris, saya ingin yang pertama tentu saya akan melihat kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Begitu Bu Kris. Oke. Ya. Berarti ini kan ada 3 kompetensi ya Pak ya. Tapi maksud saya kira-kira Pak, kira-kira yang spesifiknya kira-kira yang mana kompetensi yang mana yang perlu saya bantu untuk saya amati nanti, gitu Pak. Untuk yang spesifik sepertinya yang akan saya lakukan nanti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan yang gitu, berbobot. Oke. Kemudian Pak, indikator dari ketercapaian tujuan yang akan dilakukan nanti kira-kira apa ya Pak? Indikatornya kira-kira? Indikatornya tentu nanti bagaimana ya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian juga menemukan langkah-langkah penyelesaiannya. Begitu Bu Kris. Oke, baik Pak. Rasanya sudah siap ya Pak ya untuk melakukan coaching. Ya. Oke, baik, kita menuju ke tempat ya Pak ya. Baik. Oke. Mari. Harus lihat. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sehat, semangat nih Bu Okta hari ini. Semangat. Tapi saya ini masih ada keraguan. Boleh saya ngobrol? Oh iya, boleh sekali Bu Okta. Gimana Bu Okta? Ini Pak, saya mau cerita. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak ya. Saya ini sudah merasa sedikit berpikir gitu Pak, yang mau cerita keadaan kelas di kelas saya Pak, anak-anaknya di situ saya mengalami sedikit masalah gitu. Masalah apa tuh Bu Okta? Gini Pak, anak-anak di kelas saya itu kok nilainya masih banyak yang belum memenuhi KKM, kemudian motivasi belajarnya masih kurang Pak. Oh gitu ya. Pak. Ibu Okta kira-kira sudah mencari penyebabnya belum? Apa kira-kira? Kalau itu Pak, saya lihat anak-anak itu dari nilainya masih kecil, kemudian motivasi kurang itu mungkin karena mereka belum mengerti gitu Pak apa yang sudah diberikan belum atau mengerti dijelaskan. Belum paham ya. Belum paham materinya. Baik, Bu Okta ya. Yang Ibu Okta sudah lakukan ya dalam pembelajaran di kelas apa saja kalau saya boleh tahu nih? Kalau saya belajar di kelas itu Pak, biasanya saya menjelaskan materi itu biasanya dengan menjelaskan dengan ceramah, kemudian ada diskusinya Pak. Ceramah dan diskusi. Metodenya ya. Tapi masih belum berhasil ya? Iya Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi nih Bu Okta, kira-kira mengapa nih? Kok sampai tidak berhasil gitu? Mungkin ini Pak ya. Kalau ceramah diskusi terus mungkin anak-anak bosan Pak ya di kelas kalau misalkan cuma disampaikan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi saja Pak. Bosan ya? Bosan ya. Baik nih, berarti Bu Okta harus punya rencana nih ya. Nah, kalau Bapak pengen tahu nih, apa rencana Ibu Okta ke depan? Ya mungkin Pak, karena dilihat dari apa yang sudah saya lakukan itu buat anak bosan, jadi mungkin saya berencana untuk kedepannya akan mengubah ataupun menambah metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. Mungkin dari diskusi mungkin akan saya tambahkan
media, kemudian ya. dengan metode yang lain, Pak. Baik ya, berarti nanti ke depan Bu Okta punya rencana untuk menggunakan metode yang bervariasi Dan dengan media. Ya, media yang digunakan, Baik, Pak. baik, baik. Bagus itu Bu Okta ya. Kapan kira-kira Bu Okta mau mulai melaksanakannya itu? Karena pertemuan minggu depan sudah ada, Pak, jadi insya Allah saya akan melakukannya di pertemuan berikutnya minggu depan. Oh ya, lebih cepat, lebih bagus. Iya, Pak. Kira-kira ratingnya berapa tuh? Sampai berhasil itu ya? Dari sekarang kan cuma 5 nih, Ya. di bawah KKM istilahnya. Kalau saya mungkin saya mau meningkatkan jadi 9. 9 ya? Iya, Pak. Angka yang sempurna ya. Iya, Pak. Baik, kira-kira ini komitmen Ibu Okta gimana nih untuk kegiatan perbaikan ini? Saya berkomitmen, Pak, jadi setiap pembelajaran saya akan lebih menggunakan metode dan media yang lebih bervariasi lagi, ya. biar tidak bosan anaknya, Pak. Dan itu akan saya terapkan di setiap pembelajaran saya, Pak. Ya, kalau boleh tahu siapa saja nanti yang akan membantu Ibu Okta dalam perbaikan ini? Ini Pak, saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat, kemudian rekan-rekan guru yang mengajar TIK, pengen mengembangkan lagi bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang bervariasi tadi, Pak. Mantap. Ya. Baik Bu Okta, mudah-mudahan rencananya sukses ya. Iya, Pak. Dan akan menyelesaikan permasalahan yang Ibu Okta hadapi Ya, mudah-mudahan, Pak. dengan menggunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran. Ya, Pak. Sukses Bu Okta, Ya, selamat melaksanakan. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Berhasil. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Jadi saya sudah bisa mengungkapkan kegelisahan dan keresahan saya, Baik, Pak. baik, Terima baik. kasih atas waktunya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Gimana Pak Repi, ini tadi Bapak sudah melakukan coaching bersama Ibu Okta. Ya, benar. Apa saja Pak tadi yang sudah Bapak lakukan? Baik, Bu Kris, tadi kami sudah melakukan coaching ya. Yang pasti tadi untuk prinsip cerita sudah kami lakukan secara baik. Kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah kami ikuti sesuai dengan apa yang menjadi bagaimana coaching yang baik untuk dilakukan. Oke, baik ya. Saya juga mengamati tadi pada saat Bapak melakukan proses coaching bersama Ibu Okta, sudah memang seperti yang Bapak katakan tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang saya amati, karena Bapak meminta bantuan saya untuk mengamati kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, saya juga memperhatikan ketika Bapak mengajukan pertanyaan tadi sudah masuk cukup berbobot sehingga Bu Okta juga mengalir, tergali gitu ya Pak ya. Kemudian Bu Okta juga sudah menemukan solusinya dari permasalahan Bu Okta, kemudian melakukan perencanaan untuk kedepannya seperti apa perbaikannya gitu Pak ya. Oke. Berikutnya Pak, kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan gitu berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, saya ingin tentu proses coaching yang kami lakukan tadi menjadi motivasi untuk saya untuk selalu saya tingkatkan, terutama untuk bagaimana agar pertanyaan yang berbobot itu semakin baik, terbuka ya, dan ini bisa saya jadikan sebuah formulasi Ibu Kris dalam menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran di kelas, begitu Bu Kris. Ya, baik Pak Repi, mungkin itu saja ya, Bu Kris. Kegiatan kita hari ini ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk prosesnya Pak. Ya, semoga nanti kedepannya kita akan lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Repi. Ya. Apa kabar Bu Kris hari ini? Baik, Bu Ocha. Katanya saya dengar Ibu mau melakukan coaching Bu ya? Iya betul Bu Ocha, saya akan melakukan coaching bersama Pak Budi hari ini ya. Baik, sebelum Ibu Kris melakukan coaching, saya mau sedikit membahas tentang bagaimana rebut penilaiannya, apakah nanti pertanyaannya akan
sesuai dengan prinsip, kemudian sudah melalui alur tirta. Di sini kan kita ketahui bahwa prinsipnya itu ada 3 Bu ya, prinsip coaching itu. Pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, yang satu lagi adalah memaksimalkan potensi. Kemudian alur tirtanya juga biar sesuai dengan alur tirta. Baik, dari yang akan Ibu lakukan, coaching yang akan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Kris kembangkan? Sebetulnya yang ingin saya kembangkan itu yang kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, untuk kompetensi yang lebih spesifik Bu dari proses coaching atau yang akan diobservasi, observasi nanti apa? Saya inginnya sih minta bantuan Ibu Okta untuk bisa membantu observasi saya untuk kompetensi terutama yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan aktif Iya, ya. saya kira itu. Oke. Nah, dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan apa Bu? Saya pengennya nanti Pak Budi bisa Pak Budi sebagai coaching nanti bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya, kemudian bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya apa, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Kris. Nanti mudah-mudahan proses coachingnya lancar, kemudian bisa membantu Pak Budi dalam menyelesaikan masalah atau menemukan solusinya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kris. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Kris. Gimana kabarnya Pak Budi? Luar biasa Bu, sehat. Iya. Nampaknya sehat terus ya Pak Budi. Sehat Semangat. terus, semangat dan sehat terus Bu. Oke. Pak Budi, kira-kira apa yang mau kita obrolkan ya? Oh iya Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu ya, udah disediakan waktu untuk hari ini bisa ngobrol dengan Ibu. Sama-sama Pak. Ya. Yang saya tuh sebenarnya pengen cerita aja sih kondisi situasi belajar di kelas saya itu akhir-akhir ini. Saya tuh merasa bahwa anak-anak itu, murid-murid di kelas saya, KKTP-nya pencapaian nilainya tuh kurang, tidak mencapai target itu. Berarti dari percakapan kita ini nanti tujuannya adalah bagaimana caranya Pak Budi untuk meningkatkan, gitu ya, meningkatkan supaya anak-anak banyak yang mencapai KKTP, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Oke. Menurut Pak Budi, kalau kita skala ya dari 1 sampai 10, itu posisi Pak Budi sekarang di mana? Kalau posisi saya, kalau di rate 1 sampai 10, saya di angka 5 Bu, untuk saat ini. Di angka 5. Di angka 5. Di angka 5. Oke, di angka 5. Menurut Pak Budi, apa Pak? Apa yang terjadi? Kenapa di angka 5 itu kenapa masih di angka 5 begitu? Pertama karena ya itu tadi Bu, nilainya tidak mencapai target, KKTP-nya rendah pencapaiannya. Kemudian saya juga lihat semangat belajar anak-anak itu kurang karena mungkin mereka merasa bahwa yang saya berikan tugas gitu istilahnya Bu. Jadi saya merasa bahwa semakin kesini seperti tidak ada kemajuan anak-anak itu untuk nilainya. Oke. Menurut Pak Budi ya, kira-kira strategi apa yang bisa Pak Budi lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kalau yang saya pikirkan saat ini, saya tuh punya ya rencana untuk biar anak-anak, karena kurang semangat, saya pengen anak-anak semangat belajar. Ya. Mungkin setelah itu juga saya pengen anak-anak itu punya motivasi lah, bahwa mereka situasinya saat ini nilai kalian rendah, biar mereka juga terpacu semangatnya untuk memperbaiki nilai tadi. Ya. Itu rencana saya, ingin meningkatkan semangat mereka dulu. Ya, oke. Nah, caranya Pak Budi, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Cara apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan ini?
Kalau yang terpikirkan saat ini sih caranya saya ingin membuat anak-anak belajar di kelas itu dengan situasi yang gembira. Oke. Mungkin mungkin bisa saya ajak nyanyi-nyanyi. Oke. Kemudian keluar kelas, belajar di luar lah, di lapangan apa kan sekitar saya tuh sekolahnya kebun. Mungkin ya. sih, mungkin buat mereka senang dulu lah, semangat. Berarti supaya ada pergantian suasana. Iya, Oke. betul. Rencana Pak Budi nih ya, kalau kita skalakan kembali, tadi kan 5 ya. Iya. Kalau sudah diperbaiki nanti mau mencapai ke angka berapa, Pak Budi? Target awal saya 8. 8, angka 8. 8, oke, 8. Nah, Pak Budi ini rencananya kapan? Mau mulai Pak Budi terapkan ini rencananya kapan? Kira-kira. Akan saya terapkan minggu depan. Minggu depan? Iya, Minggu semakin depan. cepat semakin baik. Oke. Minggu depan akan diterapkan. Kira-kira adakah orang yang bisa membantu Pak Budi untuk melaksanakan rencana aksi Pak Budi ini? Ada. Jadi saya ada teman, rekan sejawat saya tuh guru kelas rendah kelas 1. Oke. Jadi kalau saya lihat tuh mereka di kelas 1 tuh belajarnya menyenangkan, ketawa-tawa, senang, gembira, nyanyi-nyanyi gitu lah. Mungkin saya akan ya meminta bantuan lah untuk guru kelas 1 tadi. Oke. Berarti apa sih komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini nanti berarti? Komitmen saya adalah saya akan menjalankan ini dengan sepenuh hati, bahwa ini semata-mata untuk anak-anak, kemajuan mereka, dan pasti saya akan melakukan ini kolaborasi tadi. Saya akan berusaha untuk meminta bantuan rekan sejawat saya tadi. Komitmen saya itu, Bu. Oke, iya. Gimana Pak Budi? Perasaannya sekarang gimana? Saya sedikit lega lah. Ya, nggak cuma sedikit lega. Artinya saya punya ide, saya punya rencana untuk melakukan perubahan ini. Semoga sukses ya Pak ya dalam rencana ini. Semoga nanti ketika penerapan memang tetap selalu semangat Pak Budi ya. Siap, gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga diskusi ini. Selamat sore Bu Kris. Selamat sore Bu. Bagaimana proses coaching dengan Pak Budinya? Sudah baik, berjalan lancar Bu? Menurut saya tadi juga sudah berjalan lancar karena di awal percakapan kami tadi sudah terjalinnya tuh rasanya tuh santai gitu ya. Jadi kemitraan kami tuh terasa gitu Bu. Ya, kemudian saya tadi mulai dengan tujuannya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ya rencana aksinya seperti apa, sampai ke tanggung jawabnya seperti apa begitu Bu. Jadi yang sudah Ibu lakukan tadi waktu coaching, yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan, ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Saya pinginnya tadi Ibu membantu mengamati saya tentang kompetensi saya yang mendengarkan aktif Ibu. Rasanya itu tadi ya Bu ya. Ya. Jadi ya saya tadi juga sudah melihat proses coaching Ibu Kris dengan Pak Budi. Dari hasil catatan saya, hasil observasi saya itu tadi saya lihat kalau untuk prosesnya itu sudah melalui alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coachingnya sudah ada, kemudian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah bagus Bu ya, sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian sudah sudah ngalur tadi, kemudian Pak Budinya juga sudah mencapai kira-kira langkah apa yang akan dilaksanakan untuk mencari solusi dari permasalahannya. Itu dari hasil catatan saya Bu ya, observasi tadi. Nah, untuk kompetensi selanjutnya, kompetensi apa yang apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu yang barusan dilakukan? Kira-kira untuk kedepannya seperti apa? Yang ingin saya kembangkan mungkin di ini ya Bu Okta,
Jadi mendengarkan aktif, tapi juga ditambah lagi dengan kemampuan saya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, supaya bisa mungkin menggali lebih lagi begitu ya, supaya hasilnya mungkin lebih maksimal begitu ya. Pak. Baik. Baik Ibu Kris, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya proses coachingnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga bisa membantu teman-teman kita dalam proses coaching, sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Baik, terima kasih Bu Kris. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi ya nanti di proses coaching selanjutnya. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih Bu Okta sudah meluangkan waktu untuk sama-sama membantu mengamati proses coaching tadi. Ya, terima kasih Bu Okta. Ya, terima kasih Bu Kris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Luar biasa. Pak Budi bagaimana? Luar biasa Pak, saya juga sehat dan hari ini saya semangat. Pak Repi, saya dengar hari ini Pak Repi akan melakukan coaching. Benar Pak Budi. Oke, baik Pak Repi. Sebelum kita lanjut nanti Pak Repi melakukan coaching, Ya. saya akan membantu Bapak nanti dalam proses observasi. Baik. Nah, untuk pertama Pak Repi, saya akan menanyakan ke Pak Repi, bagaimana kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Repi kembangkan? Ya, baik Pak Budi. Ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Budi. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Kemudian yang ketiga adalah mendengar aktif. Mendengarkan 3 itu Pak Budi. Baik, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Pak Repi kembangkan, Ya. mungkin bisa disebutkan salah satu kompetensi yang spesifik yang nanti akan spesifik, dikembangkan. ya. Iya betul Pak. Yang spesifik nanti yang akan kami lakukan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak Budi. Oke, Ya. jadi nanti Pak Repi akan spesifik dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah. Oke, Pak Repi, kemudian yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian dari pengembangan apa yang ingin dicapai nanti? Indikatornya adalah bagaimana nanti kita bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua mencari langkah-langkah penyelesaian, begitu Pak Budi. Baik, Ya. jadi coach yang nanti akan Pak Repi coaching bisa menemukan solusi untuk permasalahan. Benar sekali Pak Budi. Oke, baik. Ya. Semoga nanti proses coachingnya dilancarkan Pak Repi. Semangat. Ya, semangat. Silakan kita lanjutkan Pak Repi. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Sehat, semangat nih Bu Okta hari Sehat, ini. semangat. Tapi saya ini masih ada keraguan. Boleh saya ngobrol Oh atau cerita iya sama boleh Bapak? boleh sekali Bu Oke. Okta. Gimana Bu Okta? Ini Pak, saya mau cerita. Terima kasih waktu dan kesempatannya Baik, Pak ya. Saya ini sudah merasa sedikit berpikir gitu Pak, yang mau cerita keadaan kelas di kelas saya Pak, anak-anaknya. Ya. Di situ saya mengalami sedikit masalah gitu. Masalah apa tuh Bu Okta? Gini Pak, anak-anak di kelas saya itu kok nilainya masih banyak yang belum memenuhi KKM, kemudian baik, motivasi baik. belajarnya masih kurang Pak. Oh gitu Iya ya. Pak. Ibu Okta kira-kira sudah mencari penyebabnya belum? Apa kira-kira? Kalau itu Pak, saya lihat anak-anak itu dari nilainya masih kecil, kemudian motivasi kurang itu mungkin karena mereka belum mengerti gitu Pak apa yang sudah diberikan Belum atau mengerti dijelaskan. atau belum Iya, paham ya? belum Ya, paham ya. materinya. Baik, Bu Okta ya. Yang Ibu Okta sudah lakukan ya dalam pembelajaran di kelas apa saja kalau saya boleh tahu nih? Kalau saya belajar di kelas itu Pak, biasanya saya menjelaskan materi itu biasanya dengan menjelaskan dengan ceramah, kemudian ada diskusinya Pak. Ceramah dan diskusi. Metodenya iya. Tapi masih belum berhasil ya? Iya Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi nih Bu Okta, kira-kira mengapa kok sampai tidak berhasil Iya, gitu? mungkin ini Pak ya. Kalau ceramah diskusi terus mungkin anak-anak bosan Pak ya di kelas kalau misalkan cuma disampaikan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi saja Pak. Bosan ya? Bosan ya Pak. Baik nih, berarti Bu Okta harus
punya rencana nih ya. Nah, ini kalau Bapak pengen tahu nih, apa rencana Ibu Okta ke depan? Ya mungkin Pak, karena dilihat dari dari apa yang sudah saya lakukan itu buat anak bosan, jadi mungkin saya berencana untuk kedepannya akan menambah mengubah ataupun menambah metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. Mungkin dari diskusi mungkin akan saya tambahkan media, kemudian dengan metode yang lain Pak. Baik ya, berarti nanti ke depan Bu Okta punya rencana untuk menggunakan metode yang bervariasi dan dengan media. Ya, media yang digunakan. Baik. Bagus itu Bu Okta ya. Kapan kira-kira Bu Okta mau mulai melaksanakannya itu? Karena pertemuan minggu depan sudah ada Pak, jadi insya Allah saya akan lakukannya di pertemuan berikutnya minggu depan Pak. Oh ya, lebih cepat, lebih bagus. Iya Pak. Kira-kira ratingnya berapa tuh? Sampai berhasil itu ya? Dari sekarang kan cuma 5 nih ya. Di bawah KKM istilahnya, kalau saya mungkin saya mau meningkatkan jadi 9. 9 ya? Iya Pak. Angka yang sempurna ya. Iya Pak. Baik, kira-kira ini komitmen Ibu Okta gimana nih untuk kegiatan perbaikan ini? Saya berkomitmen Pak, jadi setiap pembelajaran saya akan lebih menggunakan metode dan media yang lebih bervariasi lagi, biar tidak bosan anaknya Pak, dan itu akan saya terapkan di setiap pembelajaran saya Pak. Ya. Kalau boleh tahu siapa saja nanti yang akan membantu Ibu Okta dalam perbaikan ini? Ini Pak, saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat, kemudian rekan-rekan guru yang mengajar TIK, pengen mengembangkan lagi bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang bervariasi tadi Pak. Mantap. Ya. Baik Bu Okta, mudah-mudahan rencananya sukses ya. Ya Pak. Dan akan menyelesaikan permasalahan yang Ibu Okta hadapi Pak. dengan menggunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran. Pak. Sukses Bu Okta. Ya, selamat melaksanakan. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya sudah bisa mengungkapkan kegelisahan dan keresahan saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Pak Repi, Ya, gimana Pak Budi? luar biasa Pak Repi. Tadi saya sudah mengamati coaching Pak Repi dengan Bu Ocha. Baik, Nampaknya Pak Budi. tadi lancar Pak Repi. Boleh diceritakan bagaimana prosesnya tadi Pak? Ya Pak Budi, tadi kami baru saja melaksanakan proses coaching ya. Yang pertama kami mengikuti alur Tirta, ya prinsip alur Tirta yang kami ikuti. Kemudian yang kedua prinsip coaching juga kami ikuti secara baik. Jadi itu yang kami lakukan tadi dengan Ibu Ocha, Pak Budi. Ya, betul Pak. Tadi Pak Repi dengan Bu Ocha, Pak Repi sebagai coach sudah melaksanakan prinsip dari coaching, kemudian alur Tirta juga sudah saya observasi juga sudah nampak. Kemudian yang saya mau sampaikan ke Pak Repi hasil observasi saya, jadi Pak Repi sesuai dengan kompetensi yang ingin Pak Repi tekankan atau spesifik ingin dikembangkan di observasi kali ini adalah di coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Benar. Dan itu sudah Pak Repi lakukan dengan baik sehingga Bu Ocha tadi sebagai coaching tergali masalah yang dia hadapi, akhirnya ada solusi yang juga muncul dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Pak Repi juga pada akhirnya juga menanyakan komitmen untuk kedepannya untuk cara sampaikan. Nah, kemudian Pak Repi, yang terakhir mau saya tanyakan ke Pak Repi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Repi kembangkan? Ya, tentu kedepannya saya harus lebih banyak ya belajar tentang coaching ini ya, agar fokus nanti dari permasalahannya. Kalau tadi saya melihat di pertanyaan yang berbobot dan terbuka, kemudian nanti bisa dikembangkan dengan spesifikasi yang lain ya agar teknik coaching ini akan senantiasa berkembang dan bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi dalam kelas. Itu Pak Budi Pak. Oke, luar biasa Pak. Ya. Semoga coachingnya semakin terasa dan bisa menjadi untuk teman-teman juga bisa mengatasi masalah teman-teman yang ada di sini. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Repi atas kebersamaan kita. Oke. Mari Pak.